dan ruang vektor pertemuan kedua. Nah, dengan modul yang digunakan, sekarang saya ganti menggunakan modul yang ini. Jadi yang ketikan saya. Kemarin saya ngambil dari luar, maksudnya dari eksternal. Nah, sekarang yang ketikan saya sendiri ini. Nah, untuk mungkin saya mengulang kembali. Jadi untuk yang akan kita pelajari bersama nanti di 16 kali pertemuan, yang pertama itu pengantar matriks. Jadi sebenarnya kemarin itu harusnya pengantar matriks saja. Kemudian pertemuan kedua nanti operasi dasar matriks, ketiga perkiraan matriks dan sifatnya, keempat determinan matriks, kelima inverse, keenam matriks elementer dan operasi baris, ketujuh itu sistem persamaan linear, kedelapan itu ujian tengah semester, ke-9 ruang vektor dan subruang, ke-10 kombinasi linear dan span, ke-11 kebebasan linear dan basis dan dimensi, ke-12 koordinat dan representasi vektor, ke-13 transformasi linear, ke-14 nilai eigen dan vektor eigen, ke-15 aplikasi matrik dan ruang vektor, ke-16 ujian akhir semester. Nah, jadi mungkin ini untuk 16 kali pertemuan, sebenarnya sama, tata tertibnya juga sama. Nah, untuk referensinya, saya menggunakan buku untuk referensi internasionalnya. Saya menggunakan buku dari Anton Rores ini. Judulnya Elementary Linear Algebra, edisi ke-9. Ini di internet ada banyak untuk PDF-nya. Bisa juga menggunakan bukunya Strang ini. Strang Introduction to Linear Algebra, 5th edition, dari Cambridge Press. Jadi dua buku internasional ini bisa dicari di internet. Kemudian untuk yang buku nasionalnya, kita bisa menggunakan Yitno Utomo. Ini saya tidak punya bukunya ini. Matriks dan ruang vektor, Lulut Alvaris. Kemudian ada Prasetyawati ini. Kemudian untuk referensi dari dalam bentuk video, menggunakan ini. Link YouTube ini yang kemarin saya sempat perlihatkan di pertemuan pertama. Nah, mungkin saya kembali ke pertemuan satu lagi mungkin. Tapi nanti kita selesaikan sampai pertemuan 2, yaitu pengantar matriks. Jadi untuk mengingat kembali. Di pertemuan pertama ini, tujuannya itu atau sub CPMK. CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi harapannya setiap mahasiswa nanti mampu memahami konsep dasar matriks. Nah, indikatornya apa untuk menguasai konsep dasar matriks ini? Indikatornya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi matriks, jadi tahu apa itu matriks, definisinya. Kemudian mampu menjelaskan jenis matriks. Yang ketiga, mampu menjelaskan aplikasi matriks dalam teknik sipil. Saya masuk ke bagian langsung pertama, jadi definisi matriks. Jadi matriks adalah susunan angka, simbol, atau fungsi dalam baris dan kolom. Jadi sederhana sekali definisi matriks itu, yaitu suatu susunan angka, simbol, atau fungsi dalam baris dan kolom. Atau angka, simbol, atau fungsi yang disusun dalam baris dan kolom. Makanya suatu matriks itu pasti punya ukuran. Ukurannya itu biasa dituliskan dalam bentuk baris kali kolom. Dan ini tidak boleh dibolak-balik. Jadi misalkan M ini baris kali dengan kolom, di mana N-nya itu kolom. Kemudian nama matriks itu selalu dituliskan dalam huruf kapital. Nah, jadi kita tidak boleh menuliskan nama matriks itu hurufnya huruf kecil, non kapital seperti itu. Jadi A kecil tidak boleh. Kenapa? Ini nanti untuk membedakan nama matriks dengan elemennya. Nah, kalau nama matriks tadi dituliskan dalam huruf kapital, kalau elemennya, baru elemennya ini dituliskan dalam huruf non kapital atau huruf kecil. Kemudian elemennya ini, dia itu selalu punya indeks. Misalkan dia dibuat bentuk umumnya, elemennya itu selalu punya indeks. Indeksnya itu apa? Indeksnya itu I, J, seperti itu. Di mana I-nya itu menyatakan indeks barisnya, J-nya ini menyatakan indeks kolomnya. Nah, contohnya ini A11, artinya dia elemen dari matriks A atau anggota atau isi dari matriks A, baris pertama, kolom pertama. A12 juga sama. Elemen atau anggota atau isi dari matriks A,
baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya ini. Kalau 21 berarti baris kedua, kolom pertama. Nanti dan seterusnya ini ada sebanyak M kolom, di sini ada sebanyak M baris, ada sebanyak M baris, kemudian di sini ada sebanyak N kolom. Nah, nanti di paling ujung sini yaitu AMN. Nah, jadi baris ke M, kolom ke N. Dan maka matriks A ini bentuk umum matriksnya ya. Ini bentuk umum matriksnya, ukurannya M kali N. Nah, ini ukuran matriks itu biasa juga disebut sebagai ordo suatu matriks. Nah, dia baris kali kolom, tidak bisa dibolak-balik. Nah, ini adalah contoh matriks dengan ukuran barisnya ada 2, barisnya ada 3, 1, 2, 3, kolomnya ada 2. Baris itu dia itu yang horizontal, jadi baris itu yang horizontal atau mendatar, kolom itu yang vertikal atau yang tegak lurus. Nah, ini. Nah, itu. Nah, kemudian ketika misalkan saya punya matriks A, isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka elemen, nah di sini ada A11, A11 ini artinya apa? Artinya elemen baris pertama, kolom ke-1 adalah 1. A12 elemen baris pertama, kolom kedua adalah 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ke jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks, yang pertama itu ada yang namanya matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Matriks persegi atau bujur sangkar adalah matriks yang banyak kolom itu sama dengan banyak baris, atau M-nya sama dengan N, atau M sama dengan N. Gitu. Nah, contohnya ini. Ini adalah matriks, contoh matriks ukuran 3 kali 3, atau ordonya 3 kali 3. Nah, biasanya untuk matriks bujur sangkar atau persegi ini, karena baris, jumlah banyak baris sama banyak kolomnya itu sama, biasanya itu ordonya hanya dituliskan satu saja. Nah, jadi misalkan ini 3 kali 3. Nah, biasanya untuk penulisannya langsung disebut juga ordonya ordo 3 saja, atau dituliskan A3. Nama matriksnya apa, langsung di bawahnya diberi indeks 3. Artinya kalau A3 ini matriks bujur sangkar A, ordonya 3 kali 3. Ini untuk mempersingkat, karena baris sama kolomnya sama banyaknya. Kemudian, di sini ada yang menarik di matriks bujur sangkar ini. Di matriks bujur sangkar ini, dia itu memiliki diagonal utama. Apa yang dimaksud dengan diagonal utama? Diagonal utama adalah elemen dari suatu matriks yang indeks baris itu sama dengan indeks kolom. Nah, jadi matriks diagonal utama adalah matriks yang indeks barisnya itu sama dengan indeks kolom. Jadi yang di sini yang indeks baris sama dengan indeks kolom yaitu A11, A22, A33. Nah, jadi yang ini, yang A11, A22, A33 ini dinamakan diagonal utama. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kita perlu mengetahui diagonal utama? Nah, karena setelah kita mengetahui matriks bujur sangkar, kemudian kita mengetahui setelah kita mengetahui matriks bujur sangkar, kemudian kita mengenal diagonal utama, kita bisa mendefinisikan matriks-matriks selanjutnya. Nah, contohnya, matriks selanjutnya itu apa? Adalah matriks, yang pertama itu ada matriks segitiga atas. Jadi matriks segitiga atas adalah matriks bujur sangkar yang elemen di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah, jadi diagonal utama tadi yang ini yang miring ke sini ya. Jadi diagonal utama itu yang A11, A12, A33. Jadi yang di sini diagonal utama yang mana? Dia itu yang negatif 5, yang 0 sama 2. Maka yang di bawahnya negatif 5, 0 sama 2 ini nilainya tuh harus 0 semua. Nah, ketika di bawahnya diagonal utama ini nilainya 0 semua, nanti itu dinamakan matriks segitiga atas. Misalkan dari penjelasan saya ada yang ingin ditanyakan, silakan dipotong saja, apa ya. Selanjutnya adalah matriks segitiga bawah. Jadi matriks segitiga bawah adalah matriks bujur sangkar yang elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Ya, jadi kalau segitiga atas tadi di bawahnya diagonal utama itu 0,
kalau segitiga bawah, dia itu yang di atasnya diagonal utama ini, itu nilainya harus 0 semua. Nah, 0 semua. Nah, selanjutnya adalah ada yang namanya matriks diagonal. Kalau matriks diagonal utama ini, dia itu merupakan gabungan dari matriks matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Artinya apa? Artinya matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang elemen di atas atau di bawahnya diagonal utama itu nilainya 0 semua. Yang di atas diagonal utama dan di bawahnya. Nah, contohnya itu ini. Nah, jadi ketika yang ada nilainya itu hanya diagonal utama saja, nah, maka dia dinamakan matriks diagonal. Nah, atau yang bagian atas sama bawahnya itu 0 semua, maka dia dinamakan matriks diagonal. Nah, setelah kita tahu matriks diagonal, ini kita turunkan lagi. Nah, bagaimana jika matriks diagonal itu nilai diagonal utamanya itu adalah 1 semua. Nah, jadi suatu matriks diagonal yang nilai diagonal utamanya itu 1 semua, itu dinamakan matriks identitas atau matriks satuan. Dan matriks identitas atau matriks satuan ini nanti akan sangat sering sekali dipakai di perhitungan matriks untuk kedepannya, di pertemuan selanjutnya. Ini sangat sering sekali dipakai nanti matriks identitas ini. Nah, jadi matriks identitas itu apa? Matriks diagonal yang diagonal utamanya nilai 1. Nah, jadi yang tengahnya ini 1. Yang lainnya 0. Nah, selanjutnya adalah matriks skalar. Jadi matriks skalar itu apa? Matriks diagonal. Nah, matriks diagonal artinya dia yang ada nilainya itu hanya diagonal utamanya saja. Matriks diagonal yang diagonal utamanya bernilai selain 1 dan 0. Jadi ketika diagonal utama itu nilainya selain 1 atau selain 0, maka dia dinamakan matriks skalar. Dan nilai diagonal utamanya ini sama semua, harus sama semua. Tidak boleh beda-beda kayak gini. Kalau nilainya beda-beda seperti ini namanya matriks diagonal. Tapi misalkan ini nilainya 2, 2, 2, sama semua, 2, 2, 2 semua ini, maka dia dinamakan matriks skalar. Nah, contohnya ini adalah 3, 3, 3. Bisa negatif 5, negatif 5, negatif 5. Bisa 7, 7, 7. Seperti itu. Ini adalah matriks skalar. Selanjutnya adalah matriks 0. Nah, matriks 0, nah ini kenapa di matriks skalar tadi syaratnya itu diagonal utamanya bukan nilai 1, bukan 0. Nah, karena kalau nilainya 1, dia akan menjadi matriks identitas. Kalau nilainya itu 0, maka akan menjadi matriks 0. Jadi ketika diagonal utamanya ini nilainya 0, nah, jadi matriks 0 adalah matriks diagonal. Ini ada diagonal ya. Kalau matriks ya sama aja. Jadi matriks yang semua nilai atau semua elemennya itu bernilai 0, maka dia dinamakan matriks 0. Gitu. Nah, berikutnya adalah matriks transpose. Matriks transpose apa itu matriks transpose? Jadi matriks transpose adalah matriks yang diperoleh dari merubah indeks baris menjadi indeks kolom dan indeks kolom pada matriks awal menjadi indeks baris pada matriks transpose nanti. Atau bisa juga saya nyatakan sebagai matriks ketika saya punya matriks A, itu elemennya indeksnya AIJ, maka matriks transposnya nanti itu elemennya adalah AJI. Seperti itu. Nah, contohnya itu ini. Nah, ini saya punya matriks A, misalkan A itu matriks ini ukurannya baris 2 baris pertama, baris kedua, barisnya 2, kolomnya ada 3. Kemudian indeksnya adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23. Isinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka transpos dari matriks A ini, nah kita rubah. Jadi A11 itu tetap jadi A11, A12 berubah jadi A21, jadi A12 ini akan pindah ke bawah sini, baris kedua kolom ke-1, A13, nah A13 ini akan berubah posisinya jadi A31, berarti dia akan menjadi baris ketiga kolom ke-1. A21 akan berubah jadi A12, dia akan pindah ke sini, baris pertama kolom ke-2, A22 tetap, A23 akan berpindah jadi A32. A32 itu apa? A32 itu dia baris ketiga kolom ke-3.
2. Nah, jadinya seperti ini. Jadi A11 tetap, A12 itu pindah ke sini, A13 pindah ke bawah sini, A21 pindah ke sini, A22 pindah tetap ke sini, A23 pindah ke sini. Sehingga tadi yang A11, A12, A13, 1, 2, 3 ini akan berubah menjadi kolom, yang 456, baris 456 ini akan menjadi kolom. Jadi baris yang isinya 456 ini akan menjadi kolom. Jadi seperti itu. Jadi secara visual, matriks transpose itu, kalau secara definisi kan ini ya, secara definisi itu matriks yang elemen AIJ berubah menjadi AJI. Tapi kalau secara visual, gampangnya membuat suatu transpose dari suatu matriks, gampangnya itu baris pertama di matriks A akan menjadi kolom pertama di matriks transposnya. Baris kedua di matriks A akan menjadi kolom kedua di matriks transposnya, seperti itu. Karena ada pergantian baris menjadi kolom, maka ukurannya juga kebalik nanti. Jadi kalau matriks A itu ukurannya 2 kali 3, atau ordonya itu 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3, nanti di matriks transposnya, nah kalau dia ada pembalikan ya, ada apa, dirubah baris menjadi kolom, maka ordo dari matriks transposnya itu kebalikan dari ordo matriks awalnya. Jadi 3 kali barisnya ada 3, kolomnya ada 2, seperti itu. Ini adalah contoh matriks transpose. Kemudian berikutnya ada matriks simetri. Jadi suatu matriks dikatakan simetri, itu adalah, matriks simetri adalah matriks bujur sangkar yang elemen AIJ itu sama dengan AJI. Jadi kalau transpose tadi merubah AIJ menjadi AJI, tapi kalau matriks simetri, ya, kita hanya mengecek elemennya saja. Kita cek saja, apakah indeks AIJ itu sama dengan AJI. Nah, ini contohnya. Angka 1 di sini indeksnya A11 atau pada baris pertama kolom pertama. Kalau AJI-nya berarti 11 tetap ya, tetap nilainya 1. Berarti kalau diagonal utama itu pasti sama dia. Kalau di diagonal utama, dia pasti tetap sama nilainya. Nah, sekarang yang ini, negatif 7 ini, negatif 7 yang di atas ini, dia itu berada pada baris pertama kolom kedua. Nah, jadi yang 7 ini, yang saya warnai merah ini, nah, dia itu pada baris pertama kolom kedua. Nah, maka kita cek A12, nah, A12 ini, yang merah ini, nah, berarti 12, apakah sama dengan yang ketika dibalik? A12 kalau dia indeksnya dibalik, jadinya A21. Nah, jadi A21. A21 itu mana? A21 itu berarti pada baris kedua, nah baris kedua ini kolom pertama. Baris kedua kolom pertama. Nah, jadi ini. Nah, jadi nanti kalau dibalik-balik, nah nanti bentuknya itu seperti ini dia. Jadi yang warna biru-biru ini merupakan indeksnya itu sama dengan warna yang merah-merah ini. Kalau dicek satu persatu. Nah, seperti itu. Yang tengah itu pasti sama. Jadi itu. Jadi matriks simetri ya. Kemudian, nah, ini secara definisi seperti ini definisinya. Tapi kalau secara visual, kita tinggal kita lipat saja ini. Kita tarik diagonal utamanya, kemudian kita lipat. Kita tarik diagonal utamanya, kemudian kita lipat. Nah, ini negatif 7 sama dengan negatif 7. 9 sama dengan 9. 10 sama dengan 9. Nah, ketika kita lipat itu angka-angkanya sama, maka itu adalah matriks simetri. Yaitu simetri terhadap diagonal utamanya. Berikutnya adalah matriks skew simetri. Jadi matriks skew simetri itu apa? Matriks skew simetri adalah matriks bujur sangkar yang berlaku AT sama dengan negatif A. Nah, jadi suatu matriks dikatakan skew simetri, nah, kita cek dulu. Kita cek dulu matriks transposnya berapa, kemudian matriks negatif A-nya berapa. Nah, contohnya ini. Saya punya matriks A sama dengan ini. Nah, coba kita coret-coret bawah, kita cek ini ya. Oke. Nah, saya punya matriks A ini. Nah, kemudian pertama kita harus cari transposnya. Kita cari transposnya.
Mungkin saya simpan dulu. Bentar. Ini saya duplicate dulu biar apa? Saya punya backupan materi. Belum saya coret-coret. Nah, ini sudah. Nah, ini. Nah, kemudian nah, ini, misalkan kita cari atributnya dulu. Warnanya terus. Nah, pertama saya harus cari matriks transposnya. Berarti A transpose itu sama dengan Oke. Tadi untuk mencari transpose dari matriks A, kita rubah barisnya menjadi kolom ya. Berarti baris pertama itu isinya 0, 1, 0, ini jadi kolom pertama. Berarti 0, 1, 0. Kemudian baris kedua jadi kolom kedua, jadi negatif 1, 0, sama 2. Kemudian yang ketiga, ini ada baris ketiga, jadi kolom ketiga, 0, negatif 2, sama 0. Nah, jadi ini adalah transposnya. Kemudian kita cek negatif A-nya bagaimana kalau negatif A. Nah, negatif A. Nah, berarti semua matriks A ini saya kalikan dengan negatif 1. Jadi semua matriks A ini saya kalikan dengan negatif 1. 0 dikali negatif 1, 0. Negatif 1 kali negatif 1, negatif 1. 0 kali negatif 1, 0. Negatif 1 kali negatif 1, 1. 0 kali negatif 1, 0. Negatif 2 kali negatif 1, maaf. Negatif 1 kali 2 adalah negatif 2. 0 kali negatif 1 kali 0, 0. Negatif 1 kali negatif 2 adalah 2. 0 kali negatif 1 kali 0 adalah 0. Nah, kemudian kita cek apakah A transposnya ini sama dengan negatif A. Kita cek 0, 1, 0, 0, 1, 0 sama. Negatif 1, 0, 2, negatif 1, 0, 2, 0, negatif 2, 0, 0, negatif 2. Karena nah, ini itu sama dengan ini. Nah, nah, karena matriks A ini transpos dan negatif A-nya itu sama. Nah, dari matriks A ini ketika saya cek A transposnya, saya cek negatif A-nya, A transpos sama dengan negatif A, maka kesimpulannya adalah matriks A ini adalah matriks skew simetri. Nah, kenapa? Karena A transpos dari matriks A ini sama dengan negatif A-nya. Jadi seperti itu. Nah ini AT-nya 010, negatif 102, 0 negatif 2, 0. Nah, negatif A-nya nilainya sama ternyata. Maka ini dinamakan matriks skew simetri. Jadi kalau ingin mengecek matrik itu skew simetri atau tidak, dengan cara mencari AT sama negatif A-nya. Apakah sama atau tidak. Selanjutnya ini yang terakhir adalah matriks inverse. Untuk pertemuan satu, matriks inverse adalah matriks, maaf, belum terakhir. Matriks inverse itu adalah matriks bujur sangkar yang berlaku A dikalikan A inverse itu sama dengan A inverse dikalikan A itu sama dengan I. Nah, di mana I-nya ini adalah tadi itu apa? Itu adalah matriks identitas atau matriks yang diagonal utamanya itu bernilai 1. Jadi matriks ini tergantung itunya ya, Pak. Tergantung ordonya. Nah, jadi kalau di sini ordonya 2 kali 2, berarti identitasnya nanti ordonya 2 kali 2 juga. Nah, kemudian untuk mencari matriks inverse ukuran 2 kali 2, rumusnya itu ini. A sama dengan, misalkan saya punya matriks A, itu A, B, C, D, maka untuk mencari A inverse-nya, itu sama dengan 1 dibagi A, D, min B, C. Kemudian yang D-nya itu kita pindah di A, A-nya itu kita pindah di D, jadi D-nya itu saya pindah ke atas, A-nya saya pindah ke sini. Kemudian yang B-nya saya kalikan negatif 1, yang C-nya saya kalikan negatif 1. Nah, kemudian ketika 1 per ini dikalikan ini, jadi sama dengan matriks identitasnya nanti. Nah, contohnya ini. A, misalkan saya punya matriks A, 1, 2, 3, 4, maka identitasnya apa? Nah, rumuskan 1 dibagi AD. A-nya berapa? A-nya itu 2. Nah, ini sebagai A-nya kan. Ini sebagai A-nya. 2 itu sebagai B-nya. 3 itu sebagai C-nya. 4 itu sebagai D-nya. Nah, ini adalah A, D, B, C. Sesuai rumusnya ini ya. Di sini adalah D negatif B, negatif C, sama
A gitu. Nah, nanti kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 2, 1, 3 per 2, negatif 1. Nah, biasanya kalau kita mencari inverse itu cukup sampai sini saja. Jadi inverse dari matriks A ini adalah negatif 2, 1, 3 per 2, sama negatif 1 per 2. Jadi matriks ini adalah inverse dari ini. Nah, misalkan ada pertanyaan lain, buktikan bahwa, misalkan ingin saya tambahin pertanyaannya, buktikan bahwa A inverse negatif 2, 1, 3 per 2, negatif 1 per 2, inverse dari A 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan saya ingin ya saya tidak percaya bahwa bahwa A inverse ini adalah inverse dari matriks A ini. Misalkan saya tidak percaya seperti itu. Nah, cara buktikannya tinggal kalikan saja. A dikalikan A inverse atau A inverse kalikan A. Misalkan saya ambil yang A kali A inverse ini. Nah, coba saya kalikan A, ini jawab. A dikalikan A inverse. A itu apa? A itu 1, 2, 3, 4. Inverse-nya itu negatif 2, 1, 3 per 2, sama negatif 1 per 2. Nah, di sini akan saya jelaskan untuk perkalian matriks. Jadi perkalian matriks saya jelaskan nanti ada di pertemuan ketiga. Tapi di sini saya berikan itu cara perhitungannya terlebih dahulu. Jadi untuk syarat dari perkalian matriks adalah jumlah baris itu sama dengan jumlah kolom. Untuk mengalikannya, baris pertama baris dikalikan dengan kolomnya. Jadi ketika saya punya baris 1 dikalikan dengan kolom 1, itu akan jadi isian yang ada di baris pertama kolom pertama, elemen dari baris pertama kolom pertama. Juga saya kalikan 1 kali negatif 2, atau 1 sini aja ya. Negatif 1 kali negatif 2 ditambahkan 1 kali 2, 2 kali 3 per 2. Ya, baris 1 kolom 1 jadi ini. Kemudian baris pertama kolom kedua jadi elemen di baris pertama kolom kedua. Berarti 1 kali 1, 1 kali 1 tambah 2 kali negatif 2. 2 kali negatif 1 per 2 maksud saya. Yang ini, baris kedua kolom pertama akan menjadi isian di ini, elemen baris pertama kolom kedua. 3 kali negatif 2, tambahkan, nah ini kali ini ditambahkan yang bawahnya ini ya. 4 kali 3 per 2. Nah, 3 kali 1 tambahkan 3 kali 1, 4 kali, jadi baris ini kalikan kolom kedua, baris kedua kalikan kolom kedua. 4 kali negatif setengah. 4 kali negatif 1 per 2. Nah, baru kita jumlahkan. Negatif 1 kali negatif 2, negatif 2, ditambahkan 2 kali 3 per 2, sama dengan 3, negatif 2 plus 3, itu sama dengan 1. Kemudian 1 kali 1, 1, tambah 2 kali negatif setengah, negatif 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 3 kali negatif 2 itu ada negatif 6. Negatif 6 ditambahkan 4 kali 3 dibagi 2. 4 kali 3, 12, bagi 2 itu 6. Negatif 6 plus 6 hasilnya adalah 0. 3 kali 1, 3, ditambahkan 4 kali negatif setengah, itu adalah negatif 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Oh, ternyata benar hasilnya adalah matriks identitas. Dia ukurannya, nah, ini ternyata benar adalah matriks identitas atau I seperti ini. Nah, berarti karena A dikalikan A inverse-nya itu hasilnya sama dengan I, maka benar. Maka benar bahwa
ini adalah inverse dari matriks I. Nah, jadi seperti itu. Untuk membuktikan bahwa apakah benar ini inverse-nya sama inverse-nya dari matriks A ini. Tapi sebenarnya kalau mencari inverse, soalnya sampai ini aja, guys. Nah, jadi seperti itu cara mencarinya. Nah, selanjutnya adalah aplikasi. Kenapa kita harus belajar matriks dan ruang vektor? Nah, kenapa kita repot-repot belajar matriks dan ruang vektor? Nah, karena matriks dan ruang vektor ini adalah materi dasar. Jadi posisinya matriks dan ruang vektor ini seperti kalkulus. Kalkulus kemarin yang belajar sistem bilangan, kemudian belajar turunan, belajar integral, itu termasuk mata kuliah dasar, namanya kalkulus. Nah, sama, ini matriks dan vektor ini mata kuliah dasar juga. Jadi harus benar-benar dipahami. Karena ini nanti akan digunakan di mata kuliah tingkat lanjut. Nah, nanti digunakan untuk apa? Nih, contohnya digunakan di analisis struktur. Analisis struktur. Nah, di analisis struktur ini, saya mengambil satu rumus. Nah, di sini di analisis struktur ini ada suatu rumus yang namanya metode kekakuan. Nah, metode kekakuan ini, perhitungan metode kekakuan ini, dia melibatkan matriks kekakuan dan vektor gaya dan perpindahan U. Jadi rumusnya adalah K, di mana K-nya itu namanya matriks kekakuan, U itu perpindahan, K dikalikan dengan U itu sama dengan F. F itu adalah vektor gaya. Jadi K dikalikan U sama dengan F. Ini adalah rumus dari metode kekakuan dalam analisis struktur. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya, misalkan sebuah balok dua dimensi memiliki dua node dengan matriks kekakuan global, dua node dengan matriks kekakuan global, K-nya itu sama dengan 12, negatif 6, negatif 5, 4. Kemudian F-nya itu sama dengan 100 sama 50. Tentukan perpindahan U-nya. Perpindahan U-nya. Nah, jika kita definisinya dapat dilihat bahwa inputan dari proses perhitungan matriks kekakuan global ini, dia itu melibatkan suatu matriks, di mana di sini ada matriks K sama matriks F. Matriks K ini ukurannya 2 kali 2. Kalau matriks F ini ukurannya adalah barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Ini F ini matriks ukuran 2 kali 1. Nah, dari sini sudah dapat dilihat bahwa dia itu melibatkan suatu matriks. Nah, maka ketika kita tidak memahami matriks, maka kita tidak akan bisa melakukan perhitungan ini. Nah, kemudian rumusnya itu K dikalikan dengan U itu sama dengan F. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah U-nya sama dengan berapa? Nah, U-nya sama dengan berapa? Nah, ini bisa kita kerjakan dengan cara melakukan operasi sifat matriks. Jadi ini sifat matriks itu nanti sebenarnya ada di belakang-belakang. Ini saya cerita aplikasinya ya. Nah, karena aplikasinya itu dia sudah termasuk expert. Maksudnya termasuk harus tingkat mahir. Jadi soalnya ya susah. Tapi nanti kalau di matriks dan vektor, ya tidak akan kayak gini soalnya. Nah, jadi ini contoh untuk yang di tingkat atas nanti. Nah, saya punya rumus matriks K dikalikan matriks U sama dengan matriks F. Bagaimana untuk mencari U sama dengannya? Nah, di sini itu ingat, ada berapa sifat matriks. Jadi ada sifat matriks. Nanti akan kita lihat di pertemuan selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, di pertemuan yang bawahnya. Sifat matriks itu yang pertama, dari sini sudah kelihatan. Sifat matriks yang pertama, nah di sini kelihatan. Nah ini, A dikalikan A inverse atau A inverse dikalikan A itu pasti sama dengan I. Nah, jadi yang sifat pertama itu A dikalikan A inverse atau A inverse dikalikan dengan A, hasilnya itu pasti sama dengan matriks identitas. Yang kedua matriks identitas dikalikan matriks A atau dibalik, matriks A dikalikan matriks identitas. Jadi suatu matriks ketika dikalikan matriks identitas itu hasilnya pasti matriks itu sendiri. Nanti ini ada di sifat perkalian.
Dengan menggunakan ini sudah. Dengan menggunakan dua sifat matriks ini saja, kita bisa mencari persamaan U-nya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, saya itu ingin menghilangkan matriks K ini. Cara menghilangkannya bagaimana? Saya kalikan dengan K inverse. Jadi matriks K ini saya kalikan dengan K inverse-nya. Nah, kalau ruas kiri dikalikan dengan K inverse, maka ruas kanan itu harus dikalikan dengan K inverse juga. Prinsip sama dengan ya. Prinsip sama dengan. Ketika yang kiri dikalikan dengan suatu bilangan, maka yang kanan harus, ketika tandanya sama dengan, maka yang kanan itu harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, karena dikalikan dengan matriks K inverse, maka yang bagian kanan dikalikan dengan K inverse juga. K inverse dikalikan dengan K, ikuti sifat yang pertama ini, sama dengan I. Yang ini kalikan ini tetap dikalikan. Nah, kemudian berikutnya, matriks identitas dikalikan dengan matriks U, dengan sifat yang kedua ini, hasilnya adalah tetap U. Yang ini tetap nggak bisa diapain, K inverse kalikan dengan F. Nah, dari sini dapat dilihat, ternyata untuk mencari perpindahan U-nya, U itu sama dengan K inverse dikalikan F. Nah, berarti ini satu dan seterusnya maksudnya dihitung sendiri. Nah, berarti saya tuh untuk menghitung U ini, saya harus mencari inverse dari ini. Saya tuh harus mencari inverse. Nah, saya tuh harus mencari K inverse-nya, itu sama dengan berapa dari matriks ini. Cara mencari inverse dari matriks ini bagaimana? Menggunakan persamaan yang ada di jenis matriks ke-11. Nah, ini persamaan, menggunakan persamaan jenis matriks ke-11. Nah, itu. Nah, setelah ketemu K inverse-nya dari ini, baru kita hitung nilai F-nya. Ya, F-nya tidak perlu dihitung, sudah ketahuan. Nah, 100 kali 50. Nah, baru setelah ketemu K inverse-nya, baru kita kalikan. Nah, mengalikannya bagaimana? Nah, sama, seperti ini cara ngalikannya. Nah, itu. Maka akan ketemu. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa tensi pil itu memang memerlukan matriks dan ruang vektor. Nah, jadi nanti misalkan ada yang kurang paham, silakan ditanyakan seperti itu. Karena ini mata kuliah dasar, harapannya harus dasarnya itu harus kuat. Ketika dasarnya kuat, nanti di mata kuliah selanjutnya itu kita tidak repot-repot lagi untuk belajar. Ketika bertemu dengan perkalian matriks seperti ini, kita bisa mengerjakan gitu. Nggak repot-repot kita membuka catatan di awal lagi. Atau misalkan sekarang nggak paham, itu nanti kedepannya pasti susah sekali untuk memahami mata kuliah selanjutnya. Itu ceritanya. Nah, jadi itu untuk pertemuan pertama. Nah, ini mungkin saya latihannya setelah ini aja. Nah, selanjutnya adalah saya akan ke pertemuan kedua, yaitu operasi dasar matriks. Nah, saya jelaskan cepat aja ini. Karena kemarin kan sebenarnya sudah ya, saya berikan tugas juga malah. Nah, di pertemuan kedua ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya itu apa? Jadi setiap mahasiswa itu mampu melakukan operasi dasar matriks. Indikatornya apa? CPMK ini terpenuhi, indikatornya itu. Jadi yang pertama, mahasiswa mampu melakukan penjumlahan matriks, mampu melakukan pengurangan matriks. Yang ketiga, mampu melakukan perkalian matriks dengan skalar. Yang keempat, mampu memverifikasi sifat penjumlahan dan perkalian matriks dengan skalar. Langsung penjumlahan matriks. Jadi dua buah matriks itu bisa dijumlahkan, syaratnya itu ordonya harus sama. Nah, jadi ordonya apa? Baris kalikan kolomnya itu harus sama. Nah, ketika dua buah matriks itu ordonya berbeda, maka dia tidak bisa dijumlahkan. Cara menjumlahkannya bagaimana? Nah, jadi penjumlahannya indeks yang sama, indeks pada matriks A nanti tinggal dijumlahkan dengan indeks bukan indeksnya. Elemen pada matriks A ini akan dijumlahkan dengan elemen pada matriks B dengan indeks yang sama. Jadi kalau misalkan elemen A-nya itu A11, nanti berarti dijumlahkan dengan elemen B yang indeksnya 11 juga. A indeksnya 12, ya, nanti akan dijumlahkan dengan matriks B
elemen 1, 2 juga. Jadi sama. Jadi menjumlahkan itu indeksnya harus sama. Berarti ini kalau saya punya matriks A-nya 2, 1, 0, negatif 1, 3, 2, 0, negatif 27, jumlahkan dengan 0, 1, 3, 0, 1, negatif 3, negatif 2, 4, 2, 0, 5, negatif 5, negatif 8, maka penjumlahnya tuh 2 tambah 1, 2, 1 tambah 1, 2, 0 tambah negatif 3, negatif 3, dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi ini matriks hasil penjumlahannya. Pengurangan sama. Pengurangan itu sama dengan penjumlahan. Jadi dua buah matriks itu bisa dikurangkan jika indeksnya itu jika ordernya itu sama atau ukurannya itu sama. Ini sama, ini 3 kali 3 kali ini B-nya 3 kali 3 juga, berarti bisa dikurangkan. Cara mengurangkannya sama. Jadi yang indeks pada matriks A itu dikurangkan dengan indeks yang sama pada matriks B. Jadi 2 kurang 1, 2, 1 kurang 1, 0, 0 dikurang min 3, 3. Kalau negatif dikurang negatif kan positif ya. Negatif kali negatif kan positif. Terusnya. Selanjutnya adalah perkalian matriks dengan skalar, yaitu mengalikan kalau perkalian matriks dengan skalar adalah dengan cara mengalihkan skalar K dengan semua elemen matriks A-nya. Misalnya saya punya skalar negatif 2, saya kalikan dengan matriks A ini. Nah, berarti negatif 2 ini saya kalikan dengan setiap elemen atau setiap anggota di matriks A-nya. Elemen itu sama dengan anggota ya. Elemen, anggota, isi dari suatu matriks itu sama. Jadi negatif 2 kali negatif 2, negatif 4, negatif 2 kali negatif 2 kali 1, negatif 2, negatif 2 kali 0, 0, negatif 2 kali 1, negatif 1, 2, negatif 2 kali 3, negatif 6, dan seterusnya. Nah ini. Nah, selanjutnya ini perkalian disimpan di pertemuan ketiga. Ini kita bahas, perkaliannya kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini sampai perkalian matriks dengan skalar saja. Nah, selanjutnya adalah ini. Ini salah satu sifat-sifat matriks, yang berkaitan dengan penjumlahan dan perkalian matriks dengan skalar. Nah, nanti dengan sifat-sifat ini kita gunakan untuk yang ini tadi. Yang ketika kita bertemu dengan suatu masalah matriks seperti ini. Tapi ini di mata kuliah selanjutnya bisa masalah-masalah susah seperti itu. Kalau ini masih dasar, kita hanya harus memahami bahwa ya sifat-sifat ini itu selalu benar pastinya. Jadi yang pertama sifat komutatif. Jadi A plus B itu sama dengan B plus A. A plus yang kedua sifat asosiatif, A plus B, matrik A ditambahkan matrik B, dikerjakan duluan, tambahkan matrik C, itu hasilnya sama dengan ini. Nah ini sampai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sifat penjumlahan itu ada 8 buah sifat seperti ini. Ini pasti benar. Nanti kalau nggak percaya nanti di sini ada ada latihan. Saya punya matriks A, matriks B, matriks C, matriks K. Saya punya matriks A, matriks B, matriks C, skalar K. Ini skalar nih ya, ini koma. Ini skalar K sama skalar L. Nah, nanti kalau dicek pasti hasilnya pasti benar ini. Nah, jadi mungkin itu untuk pertemuan kedua ini. Saya jelaskan mengulang kembali pertemuan pertama sampai pertemuan kedua. Nah, mungkin selanjutnya adalah di sini kita latihan. Ini pertemuan pertama. Silakan yang mau mengerjakan ini silakan disebutkan saja. Silakan dipilih dari latihan 1 sampai 5 ini mau mengerjakan yang nomor berapa. Jadi saya catat untuk nama sama NIM-nya. Silakan saya tawarkan siapa yang mau mengerjakan kelas 1 sampai 5 ini. Disebutkan saja, nanti saya yang bantu nulis di sininya. Silakan dipilih, nanti saya catat sebagai poin keaktifan. Ada yang mau mengerjakan nomor 1? Nomor 1 itu ordernya berapa ordernya atau ukurannya berapa nomor 1 ukurannya itu? 4 kali 4, Pak.
Oke, sebutkan namanya. Mohon maaf, barusan siapa yang Sahabudin, Pak. menyebut? Mohon Sahabudin. atau diketikkan di di diketikkan di Sahabudin ya, mohon maaf. Namanya Sahabudin ya? Baik. Yang nomor satu, ordonya sama dengan berapa? Ya, silakan ordonya sama berapa nomor satu? 4x4, Pak. Oke, betul sekali 4 kali 4. Masih kurang. Eh, Betul ya, betul 4 kali 4. iya. Betul lah 4 kali 5. Saya sekarang ini A23 nilainya berapa? Elemen A23 nilainya berapa? Nah, elemen A23 itu artinya Ba- baris kedua, kolom ketiga. Berapa? Baris kedua, kolom ketiga, baris kedua, 1. Enggak, mau katakan lagi. Berapa nilainya? Kolom kedua. Baris 4, kedua, Pak. kolom ketiga. Oke, 4. Lanjutkan, A13. A1. 2, Pak. Oke, 2. Ini masih yang sama ya tadi ya? Sabutin tadi ya? Yang Sa- A, Salama, Pak. Salama, Pak. Beda, Pak. Beda, Pak. satu-satu. Ini khusus untuk yang jawab nomor satu dulu. A24. Nanti yang lain itu, apa? Nomor yang lain. Ayo, saya fokus ke satu dulu. A24 berapa? A24? Baris kedua, kolom ke? Apa sih? Soalnya di jalan ini, Pak. Enggak bawa Oh, pulpen, jalan Pak. enggak? Nggak bisa ngitung. Iya, Pak. Oh, nggak bisa melihat ya. Oke lah, ya ini. Ya, oke. Berarti ini 7. Oke, langsung ya. A33. A33 itu, sebentar. Negatif 5 ya? A43. A43 itu 8 ya? A43 8, A42. A42 itu 1 ya? 1. Nah, sudah. Terima kasih. Ini saya tulis. Nah, ini untuk saya ingat-ingat nanti. Nah, tadi sebentar. Tulisannya. Saya dua, Pak. Yang kedua, tadi, oh, Sahabudin. Mohon maaf, namanya siapa namanya? Nomor berapa? Double D, Pak. Yuk. Nama saya double D, Pak. Sahabudinnya double D. Ya, baik. Sebentar. Oke. Kemudian siapa saya? Syuhada nomor berapa? Nomor 2, Pak. Saya, Pak. Oke. Nah, misalkan namanya Marsa, berapa angkanya apa aja? Ini saya menuliskan per garis per kolom dulu ya. Saya ke arah kanan. Berapa angkanya? Ada 7, Barang. Oke. 3, Oke. 9, 1. Oke. Terus? Terus 4, Hmm? 8, 2, 6. Oke, sembarang aja kan ini. Terus? 5, 0, 11, 10. Oke. Ada lagi? Terusnya 12, 14, Ya. 13, 15, Pak. Terima kasih banyak. Nah, jadi mudah sekali untuk membuat satu matriks ya. Nah, terima kasih. Saya sudah punya 2 nama. Mungkin Ya, satu Pak. lagi. Tadi itu, Salama. Mau nomor berapa? Apanya, Pak? Oke. Nomor berapa? Nomor 3 ini mudah ini. Kalau transpose Iya, kan Pak. tinggal balik ini aja. Tinggal balik baris jadi kolom nanti. Iya, Pak. Nomor 3 kan? Iya. Nah, ini matriks A-nya misalkan ini. Silakan sebut angka sembarang. Jawab. Baris kah, Pak? Kolom dulu. Baris. Kayak yang tadi, baris. Berapa? 2, Oke.
1 Hmm? 9 26. 26. Iya, Pak. Terus? Masih kurang tepat. 5 kali 5. Berarti kolomnya ada berapa? Oh, kolomnya ada 5, Pak. Ya, kurang satu lagi tadi ya. Berapa ini? Eh 7 kah, Pak? Oke, enggak apa-apa. Asal ngomong aja. Yang penting ada angkanya. Terus, ini berapa ini? Beneran? 3 Oke. 2 Ya. 1 2. 3, 2, 1, 2. Habis? 4, Atau Pak. tambah lagi? Oke, 4. terus. Min 5 Hmm? 8 3 7 Hmm? min 5. Min 5. Kemudian? 8 6 Hmm? 1 5 6. Terus? 7 3 8 2 7. Oke, sekarang K transposnya. Nah, transpos tadi kan dia merubah Baris ke kolom. ya, baris kolom. Oke. Saya sekarang nulisnya per kolom. Per kolom dulu. Per kolom gini. Berarti yang ini apa? Angka berapa ini? Di atas? 2, Pak. Oke. Terus bawahnya berapa? 1 Oke. 9 Oke. 26 Oke. 7. Oke, terus. 3 Nah, gampang sekali kan? Terus? 2 1 2 4. Oke, terus. 9 9. min 5 Masih kurang. Min 5, terus. 8 Oke. 3 7 min 5. Oke, terima kasih. Terus? 8 6 1 5 6. Oke. Kemudian? 7 3 8 8. 2 7. Terima kasih banyak. Jadi seperti itu cara untuk mengerjakan transposnya. Dan kalau automatic square symmetry ini ya agak mikir, nanti harus cari-cari matriks yang tepat. Yang nomor 5 ini ya tinggal tentukan matriks 2 kali 2, kemudian tentukan inverse-nya. Jadi mungkin seperti itu. Terima kasih banyak atas semuanya. Ini saya print screen. Saya kirim di grup print screen. Oh, sebentar. Oh, ini. Oke. Saya kirim di grup. Nah, sekarang, jadi mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini. Sekarang kita absen ya. Kita absennya, saya itu kan absennya. Nah, ini sudah. Saya mau share screen untuk absennya. Absen. Nah, silakan. Ini saya share untuk absensinya, untuk daftar hadirnya. Nah, mungkin sambil saya tutup ya. Nanti kalau sudah absen, silakan bisa, misalkan ada kepentingan lain, silakan meninggalkan ini meeting ini. Terima kasih banyak untuk teman kedua ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan absen ya. Jadi miringin enggak, Pak? Miringin gini. Ya. Gini Bang. Gini. Putih aja. Oh, begini. Ya. Gini aja, Bang. Kayak Enggak. agak besar Dia dia. boleh gerak memang. Ya kan?
Wah, ada. Loh, ada lagi. Mana? Ada tuh. Apa itu? Bisa. Mati sektor ya? Ya.